Kembali terjadi insiden maut yang menewaskan 153 orang dan 150 orang lainnya terluka. Gimana ramenya, padatnya itu semua orang jadi satu di situ. Jadi di sini gue jelasin. Ini gangnya sempit dan pengunjungnya yang membludak akhirnya jadi desek-desekan. Selain korban tewas dan luka-luka, ternyata banyak juga orang-orang yang lapor bahwa keluarganya hilang. Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Kota Seoul mengumumkan bahwa Pusat Layanan Masyarakat Hanamdong telah menerima 44 laporan langsung dan 311 panggilan dengan total 350. Banyak juga aktris dan aktor yang meninggal pada tragedi tersebut. Aduh, kenapa bisa? Di sini gue Arjuna Dewanto akan selalu membahas hal-hal yang menarik, yang sedang viral, yang jarang dibahas, mitos atau fakta, dan banyak hal-hal yang menarik lainnya di atas logika. Jadi kali ini gue bakal ngebahas yang terjadi pada 29 Oktober 2022 kemarin. Kembali terjadi insiden maut yang menewaskan 153 orang dan 150 orang lainnya terluka. Yap, sebenar sekali ini adalah kejadian perayaan Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan kemarin. Berikut ini ada beberapa cuplikan yang harus kalian lihat. Yang harusnya menjadi pesta perayaan malah berujung naas. Kenapa ya? Kok bisa? Membludaknya jumlah pengunjung di daerah Itaewon, Seoul karena banyaknya warga yang turut hadir meramaikan pesta Halloween. Sekitar 100.000 orang ikut serta dalam perayaan pesta Halloween tersebut. Ada seorang saksi warga Korea Selatan yang bernama Moon Junyoung. Beliau mengatakan bahwa perayaan ini memang selalu ramai, tetapi mulai mengerikan ketika pengunjung yang datang jumlahnya 10 kali lipat dari biasanya. Menurut para saksi, perayaan pesta Halloween di Itaewon yang biasanya dikunjungi oleh kaula muda ini mulai nggak kondusif dan chaos ketika orang-orang berjatuhan di gang sempit. Jalannya sedikit menurun dan berakhir terinjak-injak sama kerumunan yang lain. Kok nggak asing gue dengernya ya? Kayak di negara Konoha. Iya. Menurut data kepolisian Korea, ada sekitar 100.000 sampai 130.000 orang yang hadir. Dan buat kesaksian warga, keramaiannya udah nggak kondusif dan nggak wajar. Oke teman-teman, ini gue bakal ngejelasin dan di sini ada video visualnya. Teman-teman bisa lihat. Jadi di situ ada sebuah gang yang pastinya ada arus berlawanan dari sana sama dari sini. Oke. Kemudian di tengahnya itu terkunci dan terbawa arus oleh orang yang di belakangnya. Dikarenakan posisi jalannya menurun ketika ada beberapa orang yang terjatuh, maka akan menimbulkan efek domino di belakangnya. Akhirnya membuat kerumunan yang makin sesak. Akhirnya mereka pun semakin berdesak-desakan satu sama lain. Jadi teman-teman, sebenarnya gang ini tuh gang penghubung antara pusat kuliner internasional sama jalan utama di samping Hotel Hamilton persis. Kenapa bisa seramai itu? Karena ini adalah acara pertama kali tanpa masker di Seoul. Dan berhubungan dengan pencabutan social distancing, jadi nggak perlu lagi pakai masker dan tidak ada lagi jaga jarak. Kebayangkan guys, gimana ramenya, padatnya itu semua orang jadi satu di situ. Jadi karena tadi gue udah bilang social distancingnya dicabut, udah nggak ada jaga jarak lagi. Warga Itaewon itu sangat amat ingin datang ke acara tersebut. Kalian harus lihat video ini guys, gimana crowdednya, penuhnya orang di sana. Kita lihat dulu ya. Jadi di sini gue jelasin. Ini gangnya sempit dan pengunjungnya yang membludak akhirnya jadi desek-desekan. Selain korban tewas dan luka-luka, ternyata banyak juga orang-orang yang lapor bahwa keluarganya hilang. Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Kota Seoul mengumumkan bahwa Pusat Layanan Masyarakat Hanamdong telah menerima 44 laporan langsung dan 311 panggilan dengan total 355 laporan orang hilang saat ini.
Kalau kalian yang suka ngedrakor, kalian pasti tahu drama Itaewon Class yang menceritakan soal anak muda yang memulai bisnisnya dengan membuka restoran di daerah Itaewon. Kurang lebih di tahun itu banyak sekali restoran dan toko yang memang ramai di malam hari. Itaewon sendiri letaknya di pusat kota Seoul. Kalau di Indonesia itu mungkin seperti HI mungkin atau Kota Tua. Gak hanya untuk orang lokal, tetapi juga banyak turisnya. Memang di tahun itu banyak gang yang sempit, yang dipenuhi bar, toko, dan restoran yang variatif dan beraneka ragam pokoknya. Nah, ini cuplikan Halloween di drama Itaewon Class. Kita lihat bersama. Bisa kalian lihat di sini, ini adalah salah satu scene Itaewon Class. Nah, ini sama persis tempatnya serame ini. Ya, ini pasti sebelum pandemi kan guys. Nah, ini kan pas banget nih, ini Halloween scene. Posisinya sama, lokasinya sama, yang dibilang banyak gang-gang sempit tuh ini gitu. Jadi kemarin mereka berkumpul di sini guys. Ini aja udah rame banget kan. Nah, kemarin itu ada penumpukan sekitar 2-3 kali lebih banyak dibanding sebelumnya. Dan banyak turis juga. Nah, ini rame banget tuh guys. Ini persis banget yang di berita-berita kan, yang pas pada kegencet kan. Emang serem banget guys kemarin itu. Banyak yang pakai baju setan, jin. Tapi ini nggak serame kemarin gitu, karena kemarin itu pertama kali orang bisa lagi bikin acara di situ setelah masa pandemi. Kemarin itu nggak ada drama cinta kayak gini guys, malah drama mematikan. Bagaimana tanggapan pemerintah Korea terkait insiden yang terjadi? Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol langsung mengadakan pertemuan darurat dan meminta bawahannya untuk segera melakukan penyelidikan. Presiden Korea pun langsung membuat satgas untuk menangani para korban di kejadian tersebut. Selain itu juga pemerintahan Korsel mengumumkan masa berkabung nasional dan menjadi fokus utama di pemerintahan. Insiden di Korea Selatan kali ini menjadikan salah satu acara massal mematikan di dunia setelah tragedi di Stadion Kanjuruhan kemarin. Sebelumnya ada juga insiden ibadah haji di Mekah yang menewaskan lebih dari 2.000 orang pada 2015. Sebelumnya di tahun 2013, Festival Hindu di Madhya Pradesh juga menewaskan 115 orang. Halloween di Itaewon menjadi kejadian paling menyeramkan dan menyedihkan. Ratusan orang meregang nyawa. Aduh. Dan saya mendapatkan update terbaru, banyak juga aktris dan aktor yang meninggal pada tragedi tersebut. Aduh, kenapa bisa? Tapi yang gua salut, yang kerennya, polisi Korea Selatan bilang mereka semua full bertanggung jawab atas kejadian ini. Beda halnya sama polisi di negara Konoha yang merenggang juga ratusan nyawa. Yang nggak tahu sampai sekarang di negara Konoha itu kabarnya gimana. Padahal juga merenggang ratusan nyawa, sama seperti di Korea. Saya Adina DSP, sampai ketemu lagi di Atas Logika.